Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Luna dengan NIM 05661311 Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program Java yang mengimplementasikan 3 konsep penting dalam struktur data dan algoritma, yaitu ada stack dengan metode LIFO, queue dengan metode FIFO, dan quicksort untuk pengurutan data. Nah, disajikan soal tugas 2 sebagai berikut. Yang pertama, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode last in first out atau LIFO menggunakan 8 data integer. Yang kedua, queue dengan metode FIFO sama juga 8 data integer, first in first out. Lalu yang soal nomor terakhir, 8 data integer juga dengan metode quicksort. Nah, saya sudah membuat programnya dan kemudian saya akan menjelaskan terkait jalannya program yang telah saya buat. Nah, kita bahas untuk soal nomor pertama dulu. Di sini soal nomor pertama tadi mengenai stack dengan metode last in first out. Nah, jadi penjelasan konsepnya, stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO ya, atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Contoh dalam penggambarannya, semisal kita gambarkan dengan sebuah kantong beras atau sak ya, yang ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kita gambarkan sak 1, sak 2, sak 3 atau sampai sak 4. Nah, gambarannya sak yang paling atas, sak nomor 4 tadi, itu yang pertama keluar. Jadi yang akhir yang pertama keluar, angka 4 ini, sak nomor 4 ini nanti yang pertama keluar. Gambarannya seperti itu, yang keluar terlebih dahulu. Oke, lalu pada program yang saya buat di nomor 1 ini, kita menggunakan kelas integer ya, stack integer. Kemudian data yang dimasukkan menggunakan metode push ya, metode push. Lalu kita masukkan data-data hingga 8 ya, 8 integer tadi ya. Saya menggunakan angka 10, 20 hingga 80. Kita masukkan data-data tersebut ke dalam stack push ini ya. Lalu kita menggunakan sistem outprint line untuk mengeluarkannya. Nah, setiap proses push ditampilkan agar terlihat urutan masuknya data. Nah, kalau kita coba run, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasil runnya. Isi stack ditampilkan mulai dari angka 10 hingga 80 urut ya. Kemudian dilakukan operasi pop. Pop akan menghapus data paling atas nih nantinya. Nah, ini isi stacknya masih urut mulai dari angka 10 hingga 80. Ini stack sebelum pop ya. Lalu data yang akan di pop adalah 80 karena keluaran paling akhir yang kita keluarkan pertama. Nah, hasil popnya nanti angka 80 ini akan hilang. Nah, ini hasilnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 nya hilang. Itu untuk hasil runnya pada soal nomor 1 terkait stack. Lalu kita lihat program nomor 2. Program nomor 2 kita tadi soalnya queue ya, menggunakan first in first out. Sebenarnya ini hampir sama dengan soal nomor 1, cuma gambarannya kalau kata kita sak tadi ya, sak beras tadi, kalau pada soal nomor 1 sak nomor 4 yang akhir ditaruh tadi dia akan keluar terlebih dahulu. Tapi jika FIFO ini atau first in first out, yang pertama
kita masukkan, itu yang pertama keluar juga. Jadi sak beras yang pertama itu nanti yang keluar. Kalau tadi yang nomor 4, sak beras nomor 4 yang keluar, sekarang yang pertama yang keluar. Perbedaannya di situ. Nah, queue ini adalah struktur data itu tadi yang berprinsip FIFO, first in first out. Lalu kita bahas pada sistem pemrogramannya. Kita menggunakan queue integer ya, berbasis linked list. Kalau tadi stack integer, sekarang queue integer yang berbasis linked list. Lalu data dimasukkan dengan metode add. Kalau tadi metodenya push, kalau sekarang add ya. Lalu kita masukkan nih datanya juga, saya menggunakan sama dengan data mulai dari 10 hingga 80 itu. Nah, setelah data masuk, isi queue nanti ini ditampilkan. Nah, dilakukan operasi remove atau hapus di angka 10 nanti, karena yang pertama kita masukkan itu yang pertama keluar itu nanti. Jadi yang angka 10 ini akan hilang. Kalau tadi angka 80 yang paling akhir yang hilang, sekarang angka pertama yang hilang, yakni angka 10, seperti tadi yang sudah saya gambarkan pada sak beras tadi. Nah, kalau kita run hasil pada soal nomor 2 tadi, hasilnya sebagai berikut. Nah, ini queue FIFO first in first out, isinya 10 sampai 80. Kemudian data yang sebelumnya masih lengkap 10 hingga 20. Data yang di the queue itu angka 10. Nah, jadi angka 10 pada akhir hasil run-nya dia akan hilang. Tinggal mulai dari urutan 20 hingga 80. Nah, jadi itu untuk jawaban soal nomor 2. Lalu kita bahas program yang soal nomor terakhir, pembahasan quicksort. Ya, ini saya sudah membuat programnya. Kita bahas. Jadi quicksort ini adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi masalah menjadi bagian kecil. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya kita memilih satu elemen sebagai pivot ya, lalu kemudian membagi data yang pertama lebih kecil dari pivot ke kiri atau lebih besar dari pivot ke kanan, seperti itu. Nah, proses ini akan diulang sampai data terurut ya. Prosesnya akan diproses sampai datanya benar-benar terurut. Jadi kalau kecil ke kiri, kalau besar ke kanan, seperti itu. Nah, data awal saya menggunakan 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10, 56, 8 integer. Lalu ini pivot dipilih dari elemen terakhir ya, lalu proses partitionnya mengatur posisi data. Ini ada, nah ini metodenya seperti ini. Untuk metode quicksortnya, in pivot index kita sama dengan partition data low high. Kemudian metode partitionnya kita masukkan in data in low in high. Nah, seperti ini, seperti pada program yang telah saya buat. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita pakai sistem outprint line seperti sebelumnya. Lalu untuk hasilnya sendiri, ketika udah di run, kita udah masukkan program-programnya nih, lalu kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini data sebelum diurutkan, itu tadi kan ada 45, 12, 78, 34, 23, 89, 10, 56. Setelah diurutkan ya, kita menemukan pivotnya, hasil akhirnya
itu 10, 12, 23, 34, 45, 56, 78, 89. Jadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Jadi angkanya berurutan gitu ya, tidak acak setelah kita lakukan proses quicksort itu tadi. Dengan melakukan kita mencari pivotnya terlebih dahulu. Jadi menggunakan quicksort ini data akan lebih terurut mulai dari terkecil hingga terbesar, kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, dari program ini kita dapat disimpulkan ya bahwa step ini cocok untuk history atau backtracking gitu. Lalu untuk proses queue, sistem ini untuk antrian seperti printer atau layanan pelanggan. Dan quicksort contohnya ini adalah salah satu algoritma sorting yang sangat efisien untuk data besar. Seperti itu. Ketiga konsep ini sangat penting dalam dunia pemrograman dan struktur data karena sering digunakan dalam aplikasi nyata gitu ya, dalam aplikasi yang bahkan sering kita gunakan untuk sehari-hari gitu. Nah, ini untuk penjelasan dari saya mengenai 3 soal yang sudah diberikan di tugas 2. Mungkin mohon maaf apabila masih terdapat kurang atau salah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 3 soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.